Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang begitu banyak. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Salah satunya adalah dengan menjalankan kewajiban kita sebagai seorang pelajar, sebagai pendidik untuk senantiasa belajar. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, pasti bisa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini ya Bapak akan membahas tentang tema keempat ya untuk muatan SBDP ya, tema keempat globalisasi untuk muatan SBDP. Oke, anak-anakku sekalian, marilah sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang pengertian reklame, kemudian macam-macam reklame, kemudian contoh-contohnya dan sebagainya. Untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang poster ya. Yang pertama adalah syarat poster yang baik. Poster merupakan salah satu jenis reklame dari sekian banyak macam-macam reklame. Poster memiliki syarat, harus memenuhi syarat. Yang pertama, tulisan yang ada di dalam poster harus jelas dan mudah dibaca. Nah, lihat ini contoh yang ada pada gambar di layar, itu adalah contoh poster ya. Jadi tulisannya harus jelas dan mudah terbaca, artinya besar ya, tidak kecil-kecil ya. Kemudian susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat dan jelas ya, karena poster bukan koran, poster itu bukan majalah. Jadi tulisannya singkat ya, padat, tidak panjang ya, dan jelas. Kemudian syarat poster yang ketiga adalah poster dilengkapi dengan gambar yang menarik. Ya, jadi dalam poster itu gambar lebih ditonjolkan ya dengan warna yang menarik ya, perpaduan warna yang menarik. Oke, itu adalah syarat poster yang baik. Nah, sekarang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster. Ini contoh poster ya tentang menjaga kebersihan masjid ya, dan musola ya dalam tema COVID-19. Ini yang perlu diperhatikan di dalam pembuatan poster. 1. Jenis huruf sebaiknya menggunakan huruf yang mudah dibaca ya. Artinya huruf-hurufnya harus yang jelas dan bisa dibaca. Kemudian yang kedua, kalimat yang digunakan dalam poster harus jelas. Artinya kalimat-kalimat yang tertera dalam poster itu harus jelas ya, sehingga orang yang membacanya langsung memahaminya karena kalimatnya jelas, tidak panjang lebar. Kemudian yang ketiga, gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide poster. Gambarnya harus mencolok, harus bagus ya, sesuai dengan ide poster. Contohnya di sini ide posternya adalah tentang COVID-19 ya dan penanganannya, atau menjaga agar tidak terkena COVID dan sebagainya. Kemudian yang keempat, perpaduan antara tulisan dan gambar harus tepat. Artinya tulisan dan gambar itu harus sesuai. Kalau posternya tentang kebersihan, maka gambarnya juga gambar tentang kebersihan. Tulisannya pun harus sesuai. Misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Di situ ada gambar membuang sampah di tong sampah. Itu artinya perpaduan antara tulisan dan gambar harus
harus tepat atau sesuai. Itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuat poster. Oke, kita lanjutkan anak-anakku. Tentunya masih semangat. Yang berikutnya adalah kita akan bahas tentang brosur ya. Kalian pasti sering melihat brosur. Salah satunya contohnya adalah ketika kalian misalnya akan melanjutkan sekolah, maka kalian akan menerima brosur ya, brosur penerimaan siswa baru ya. Itu contoh dari brosur ya. Brosur kita sering jumpai di jalan umum, misalnya ditempel. Brosur ada yang ditempel di dinding, ada yang dibagikan kepada orang lain dan di tempat umum. Kemudian sama dengan reklame dan poster, brosur berisi informasi yang ditujukan kepada pembaca. Nah, ini tentang brosur. Kemudian ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri brosur. Ini di layar ada gambar tentang brosur penerimaan siswa peserta didik ya. Di situ ada ciri-cirinya. Yang pertama, brosur memiliki ukuran lebih kecil dari poster ya. Kalian sering menerima brosur penerimaan siswa baru, itu lebih kecil dari poster. Kemudian brosur biasanya ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang ya di tempat umum. Kemudian yang ketiga, brosur berisi informasi atau ajakan untuk berbuat suatu. Misalnya yang ada di layar adalah ajakan untuk masuk ke sekolah ya, penerimaan siswa baru, misalnya di sini ada TK dan SD Nurul Ilmi. Kemudian yang keempat, tulisan di dalam brosur lebih banyak tetapi tetap dilengkapi dengan gambar. Artinya di dalam brosur itu tulisannya lebih banyak daripada poster, tapi tetap dilengkapi dalam brosur itu adalah gambar karena dapat menunjang orang lain untuk memahami isi brosur, maka dilengkapi dengan gambar. Nah, di brosur juga sering dicantumkan nomor kontak yang bisa dihubungi. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ada syarat-syarat brosur yang baik. Yang pertama, judul yang terdapat di dalam brosur berukuran besar dan mudah terbaca oleh pembaca. Ini tadi contohnya lembar kreasi itu sebagai judul. Lebih besar ukurannya dan mudah dibaca. Kemudian, tulisan di dalam brosur jelas dan mudah terbaca oleh pembaca. Artinya, penggunaan kata-kata di dalam brosur itu harus jelas dan bisa dibaca dan dipahami oleh orang yang membaca brosur tersebut. Kemudian syarat brosur yang ketiga adalah bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi mudah dipahami dan diingat. Artinya menggunakan bahasa yang tepat, bahasa yang tidak bertele-tele ya, singkat, padat dan berisi informasi yang sesuai. Kemudian, gambar yang ada di dalam brosur berkaitan dengan isi atau topik brosur ya. Jadi disesuaikan. Brosurnya tentang apa misalnya, maka gambarnya juga harus menyesuaikan ya. Misalnya brosur penerimaan siswa baru, maka di situ ada gambar gedung sekolah atau gambar program sekolah atau kegiatan sekolah, foto-foto sekolah dan sebagainya. Artinya gambarnya harus berkaitan langsung dengan topik yang ada di dalam brosur. Anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, ini contoh ya membuat sebuah brosur ya. Misalnya Pak Guru bahas juga, brosur adalah salah satu bentuk reklame yang berisi informasi-informasi tentang produk atau imbauan tertentu. Ya, misalnya produknya, kalau brosurnya tentang penerima siswa baru, berarti produknya adalah lembaga pendidikan. Kemudian, brosur memuat tulisan dan gambar yang disusun secara menarik sehingga pesan-pesan yang ada dalam brosur itu dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca ya, karena pembacanya itu banyak ya dari berbagai macam kalangan, maka
perlu dicantumkan gambar dan tulisan yang disusun secara menarik. Itu adalah bagaimana kita membuat brosur. Nah, sekarang sebagai penutup Pak Guru sampaikan, buatlah, ya, evaluasinya adalah kalian membuat sebuah poster dengan tema ajakan untuk mencintai produk-produk dalam negeri, ya. Buatlah poster yang bertemakan mencintai produk-produk dalam negeri. Ini hanya contoh, ya. Misalnya ajakan mencintai batik, ya. Jadi itu evaluasinya adalah langsung kalian membuat sebuah poster, ya, tentang ajakan mencintai produk dalam negeri. Oke, materi pada pagi hari ini 2, yaitu poster dan brosur. Mudah-mudahan kalian mengerti, memahami apa yang Pak Guru sampaikan. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.